Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Nabila. Saya sebagai ahli gizi yang bertugas. Kalau boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak FT. Baik, Mbak FT. Kira-kira tujuan Mbak dan teman itu ada apa ya? Jadi saya dapat rujukan dari dokter untuk mengunjungi konseling gizi seperti itu. Boleh saya lihat data rujukannya? Jadi Mbak itu didiagnosis gastritis, benar begitu? Betul. Boleh ceritakan sedikit keluhan yang Mbak alami sekarang? Boleh. Jadi perut saya itu akhir-akhir ini sering merasa nyeri, terutama setelah makan makanan tertentu. Lalu saat ini saya juga sedang merasakan stres karena tekanan dalam perkuliahan. Jadi itu memberikan efek saya itu makan tidak teratur gitu. Apakah Mbak sebelumnya itu sudah memeriksakan kondisi sekarang atau Mbak diberikan obat dari dokter sebelumnya? Iya, saya jadi ada konsumsi obat dulu dari dokter. Resepnya itu adalah obat Atasida yang itu saya konsumsi 3 kali sehari. Lalu itu agak membantu, tapi nyerinya sering kembali seperti itu, terutama kalau saya makan makanan yang asam atau pedas. Berarti sudah konsumsi obat, namun belum masih merasakan nyeri ya? Iya, betul. Baik, saya mengerti. Terima kasih telah berbagi keluhan yang Mbak rasakan kepada saya. Saya juga lihat dari data rujukan ini bahwa dari perut yang Mbak rasakan itu, terutama setelah makan dan stres yang Mbak alami sekarang itu bisa saja terjadi karena gastritis yang Mbak alami. Dari hasil pengukuran yang telah kita lakukan tadi, didapatkan itu berat badan Mbak adalah 45 kg. Lalu untuk tinggi badannya sendiri itu ada di 155 cm dan untuk pengukuran lingkaran atasnya itu di 23,6 cm. Lalu itu artinya apa ya? Dari hasil pengukuran ini tadi kita bisa mengetahui status gizi Mbak berdasarkan berat badan dan tinggi badan Mbak. Itu nantinya akan mendapatkan hasil dari indeks massa tubuh atau IMT yang dimana itu ada kategorinya. Nah, setelah saya hitung tadi IMT Mbak itu ada di 18,7 yang dimana itu masih berada di dalam rentang normal. Yang lalu untuk untuk nilainya itu juga berada di rentang normal karena normal dari nilai itu sendiri berada di 23,5. Kemudian setelah dilihat dari data pengukuran ortopedik tidak ada masalah Mbak, kondisi Mbak tidak ada masalah. Lalu mari kita lihat dari data biokimia. Di data rujukan yang Mbak berikan tadi, di sini terlihat bahwa hasil pengukuran kadar hemoglobin atau kadar Hb-nya itu di 12,5 gram per desiliter, yang dimana itu masih masuk juga ke dalam kategori normal karena kategori normal dari kadar Hb wanita itu biasanya di 12 sampai 15 gram per desiliter. Kira-kira apakah Mbak sebelumnya ada mengukur atau mengecek kayak tes gula darah atau kolesterol gitu? Belum pernah. Tidak apa-apa. Sekarang saya akan lihat dari sisi klinis atau sisi fisiknya itu kira-kira
apakah Mbak merasakan rasa nyeri di bagian dada ketika apa gitu? Ada rasa nyeri terutama setelah makan. Baik. Baik. Untuk data klinis tadi itu masuk bisa hal tersebut merupakan tanda dan gejala dari gastritis yang Mbak alami. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Sekarang saya akan lihat kebiasaan makan Mbak. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait pola makan Mbak. Yang pertama itu biasanya Mbak makan 2-3 kali sehari? Ya, kira-kira segitu. Selain itu, apakah Mbak juga ada mengkonsumsi makanan ringan atau selingan ketika di waktu makan? Tidak ada. Boleh bantu diceritakan apa saja jenis makanan yang biasanya Mbak konsumsi setiap hari untuk makanan pokoknya? Saya itu suka makan nasi, kering, atau juga roti tawar itu 2-3 kali seminggu untuk mie kering dan roti tawarnya. Kalau untuk nasi itu biasanya 2-3 kali sehari. Kalau boleh saya tahu, kira-kira di rumah Mbak biasanya pakai centong nasi yang mana ya? Biasanya centong nasinya ya di situ. Itu biasanya saya makan 1 centong setiap kali makan. Lalu untuk lauknya kira-kira bagaimana? Saya suka konsumsi telur setiap hari, terus lele itu 2-3 kali seminggu, ayam 1 kali seminggu, lalu tahu atau tempe itu bisa 1-2 kali sehari. Kira-kira untuk banyaknya biasanya berapa Mbak setiap kali makan? Untuk telur itu 1 kali makan 1 butir, lalu untuk lele, ayam, dan tahu atau tempe itu 1 potong. Lalu kira-kira setiap makan itu apa Mbak mengkonsumsi sayur? Saya cukup suka makan sayur seperti bayam, kangkung, wortel, atau gabus. Setiap makan itu biasanya Mbak berapa sih banyaknya? Untuk masing-masing sayur sih saya biasanya makan sebanyak 2 sendok makan sih. Baik, kira-kira untuk buah apakah Mbak suka makan? Ya, saya ada makan pisang, pepaya, dan jeruk. Biasanya untuk pisang dan jeruk itu sekali makan 1 buah. Kalau untuk pepaya itu 1 potong. Baik, saya coba ulangi kebiasaan makanan Mbak ya. Untuk makanan pokok Mbak itu biasanya konsumsi nasi, mie kering, roti tawar 2-3 kali seminggu, benar begitu? Betul. Nasinya 2-3 kali sehari. 2-3 kali sehari ya. Lalu untuk banyaknya itu pakai 1 centong nasi. Lalu untuk lauknya Mbak suka makan telur, lele, ayam, dan tahu masing-masing frekuensi. Untuk telur itu setiap hari, lele 2-3 kali sehari, 2-3 kali seminggu, lalu ayam 1 kali seminggu, dan tahu tempe berapa kali itu? Setiap 1 hari sekali. Untuk banyaknya itu 1 potong. Dan untuk sayur itu wortel, bayam, kangkung, dan gabus masing-masing 1 kali seminggu, benar begitu?
selain itu kira-kira Mbak suka makan apa selain makanan yang makan? Saya suka makan makanan yang kita rasanya pedas dan asam gitu. Terus kalau untuk minuman saya suka minum kopi hitam, itu bisa 2 kali sehari. Baiklah, saya coba hitung dulu kebutuhan dari pola makan Mbak. Sebentar ya Mbak. Baik Mbak, setelah saya hitung asupan makanan Mbak tadi yang sampaikan kepada saya, itu didapatkan hasil asupannya untuk energi itu 2100 kalori, untuk protein 40 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 320 gram. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, biasanya Mbak kegiatannya sehari-hari itu seperti apa? Saya isi kegiatan sebagai mahasiswa. Saya seorang mahasiswa farmasi semester 6. Berarti cukup sibuk ya? Saya bilang. Baiklah, setelah saya lihat untuk hasil dari asupan yang Mbak sampaikan kepada saya tadi, itu untuk asupan energinya itu Mbak cukup. Namun kita perlu meningkatkan asupan proteinnya dan mengurangi makanan yang bisa muncul gastritis agar tidak semakin parah. Lalu kira-kira dari yang Mbak sampaikan tadi, Mbak suka makan makanan pedas dan asam serta minum kopi hitam 2 kali sehari, benar begitu? Dari kebiasaan Mbak dari kebiasaan makan Mbak itu saya sarankan coba hindari makanan pedas dan asam. Lalu untuk kopi itu sendiri bisa diganti dengan teh herbal. Lalu untuk konsumsi proteinnya itu bisa ditingkatkan dengan cara dengan makanan yang lebih mudah dicerna seperti ikan dan kacang-kacangan. Tadi Mbak suka juga kan ya makan ikan? Iya, suka. Lalu ditambahkan juga cemilan sehat seperti buah atau yogurt dan lemak. Karena kan Mbak tadi kan jarang makan yang selingan ya. Nah, bisa dicoba untuk makan makanan selingan atau porsi kecil agar bisa membantu juga mengatur pola makan Mbak. Jadi itu ya yang bisa saya lakukan. Oh iya. Ya, lalu selain itu apa ada lagi yang bisa saya coba? Untuk pola makan itu bisa pastikan juga Mbak teratur dan tidak melewatkan waktu makan. Kemudian yang tadi bisa juga Mbak makan selingan dengan porsi kecil juga nggak apa-apa, kayak buah atau sesuatu yang manis yang bisa meringankan gejala dari gastritis Mbak. Terus juga nanti kalau misalkan kita jadwalkan makan Mbak setiap 3-4 jam gimana? Boleh kita coba. Lalu untuk saran-saran yang saya berikan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana Mbak? Sejauh ini belum ada sih Bu. Kira-kira ada kegiatan yang bisa membantu saya untuk meringankan gejala gastritis ini atau enggak? Baiklah, karena tadi Mbak cukup sibuk ya memang karena mahasiswa ya. Itu memang memicu gejala stres atau Mbak semakin stres itu bisa membuat Mbak gejala gastritis Mbak itu semakin meningkat. Sehingga saya bisa menyarankan apakah kira-kira Mbak tertarik untuk mencoba meditasi atau yoga? Boleh, saya cukup tertarik. Sebelumnya pernah mencoba atau belum? Belum pernah. Bisa dicoba agar siapa tahu bisa mengelola stres Mbak dengan baik.
Kalau begitu boleh coba dijelaskan sedikit kira-kira tadi saya memberikan saran apa? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pola makan saya untuk lebih teratur. Saya juga akan mencoba untuk menghindari makan makanan yang pedas atau asam seperti itu. Lalu kan tadi saya juga sudah makan ikan ya, itu tadi saya rasa sudah cukup baik. Lalu saya juga akan mencoba mengelola stres saya mungkin dengan kegiatan yang positif seperti yoga atau pilates seperti itu. Oh iya, baik. Saya tadi kan kita akan menjanjikan jadwal makan ya. Itu saya akan memberikan panduan menu dan kita akan bersama-sama memonitor perkembangan Mbak. Lalu jika ada gejala yang memburuk segera hubungi saya atau dokter Mbak ya. Dan kemudian kita coba usahakan bersama, kondisi Mbak pasti akan membaik dan jangan ragu untuk hubungi saya jika ada pertanyaan dan keluhan atau bagaimana. Semoga sukses dan semangat ya Mbak. Ya, terima kasih Bu, saya merasa lebih optimis untuk menangani gastritis ini sih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu.